Haleluya, 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 haleluya. Buka kitab kita sama-sama. Roma pasal 14, ayat yang ke-13, kita masih membahas hal-hal tentang hak-hak warga kerajaan. Hal-hal yang penting harus kita mengerti sebagai warga kerajaan. Dan secara khusus, hari ini kita mau bicara tentang stop menghakimi. Salah satu visi dari gereja ini adalah menjadi jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang. Amin? Iya kan? Nah, Roma 14 ayat 13. Karena itu dikatakan apa? Janganlah kita saling menghakimi apa? Lagi. Sama-sama bilang sama saya, lagi. Lagi itu kalau diulang-ulang lama-lama gila. Lagi. Ya kan? Orang berbuat dosa, bertobat, Tuhan ampuni. Tapi kalau berdosa lagi, lama-lama gila. Jangan menghakimi apa? Lagi. Artinya oke, kamu dulu pernah salah, oke, kamu dulu pernah jatuh dalam dosa. Allah kita bukan Allah yang tertarik pada masa lalu. Tapi Allah kita adalah Allah yang mempersiapkan hari depan. Amin. Jadi bapak-bapak yang suka bentak istri, jangan lagi-lagi. Ya. Istri yang suka ngelawan suami, jangan lagi. Karena lama-lama lagi gila, saudara-saudara ya. Amin. Istri yang terlalu banyak nuntut suami, jangan lagi, nanti gila, ya kan? Anak muda yang pacaran sama orang yang tidak seiman, udah putus, jangan cari lagi, nanti gila, ya kan? Bapak-bapak yang suka selingkuh, ada di sini bapak-bapak yang masih suka selingkuh? Tidak ada. Puji Tuhan. Kalau lagi lama-lama gila, saudara-saudara ya. Jadi Alkitab jelas bilang, karena itu janganlah kita saling apa? Menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau apa? Tersandung. Ya, ya. Ingat ya Pak ya, tugas kita ini bukan cuma pengen enak Pak. Tapi tugas kita ini bagaimana supaya lewat hidup kita orang lain juga tertolong. Amin. Nah, menghakimi tidak pernah menjadi berkat buat orang. Menghakimi selalu mendatangkan apa? Batu sandungan. Nanti saya jelaskan lebih dalam soal kita baca doa ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tahu dan yakin. Ada banyak orang tahu tapi nggak yakin. Ada banyak orang yakin tapi belum tahu, saudara. Iya ya. Saya yakin pendeta, suami saya berselingkuh. Udah tahu? Belum. Kata orang. Nah ini repot. Iya ya. Ada banyak orang yakin tapi belum tahu. Nah repotnya ada banyak orang udah tahu, saya sih tahu Yesus bisa menyembuhkan, tapi ya ini dia ini. Dia tahu tapi tidak yakin. Ada banyak orang sok yakin tapi tidak tahu. Nah, kalau saya tahu tapi tidak yakin, ya, saya tahu tapi tidak yakin. Nah ini namanya sok tahu, saudara. Ya kan? Kita yakin tapi belum tahu. Nah, ini namanya rese. Rese is make people headache. Ya kan, rese itu artinya bikin orang sakit kepala, saudara ya kan. Jadi Alkitab bilang aku tahu dan apa? Yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang apa? Najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu apa? Najis. Jadi Alkitab sudah mau bilang bahwa seorang itu saling menghakimi orang bukan soal benar atau salahnya, soal pikiran kamu aja. Kalau pikiran kita kotor, pikiran kita negatif, pikiran kita jelek, segala sesuatu yang kamu lihat juga jelek. Betul? Iya kan? Tergantung pikiran kita. Sebab itu, jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah kau membinasakan saudaramu oleh karena apa? Makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ya. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan apa? Difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal apa? Makanan dan minuman aja. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh apa? Roh Kudus. Artinya jangan urusan-urusan yang gak penting. Jangan sampai urusan-urusan keseharian. Makanan itu penting gak? Sangat penting. Ya kan? Sangat penting. Orang gak makan, belum lama sih matinya, lama juga matinya. Orang kebanyakan makan juga mati juga ya kan? Jadi lama juga sih matinya. Tapi masa penting, tapi every day you do it. Ya kan? Sehari gak makan, 2 hari gak makan gak apa-apa kan? Ya kan? Maksudnya untuk hal-hal yang memang ya bisa nanti, bisa saat. Jangan sampai akhirnya kita saling menghakimi, ribut untuk sesuatu yang menurut kamu baik, menurut saya biasa. Iya kan? Orang sekarang kan senang menghakimi bukan soal kebenaran,
Tapi soal apa yang dia anggap benar. Ini kan timbul persoalan, saudara. Iya kan? Kebenaran itu cuma satu. Kebenaran itu di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Soal orang berdoa gemeter atau tidak, masing-masing punya cara. Amin. Gak ada orang yang karena gemeter masuk surga, dan gak ada orang yang karena gemeter masuk neraka. Ngerti gak? Iya kan? Kalau orang lagi doa gemeter, kerasukan roh jahat. Bukan kerasukan roh jahat, itu penuh Roh Kudus. Berkelahi cuma soal-soal itu. Iya kan? Gak ada orang yang karena gemeter masuk surga, dan gak ada orang yang karena gemeter masuk neraka. Petrus bilang dia mesti masuk surga nih. Cuma kalau doa gemeter sih, nyah dari hadapanku. Hai kamu yang suka gemeter-gemeter, katanya gitu. Iya kan? Atau sebaliknya, dia sebetulnya udah mesti masuk neraka nih karena banyak dosanya. Tapi kesian dia kalau doa pakai gemeter. Iya kan? Enak aja. Hari ini saya mau beritahu buat saudara. Kadangkala gereja Tuhan ribut, kadangkala suami istri ribut, untuk hal-hal yang kelihatannya sebetulnya bisa diselesaikan. Amin. Makanya Alkitab bilang kerajaan Allah itu kan bukan cuma soal makanan dan minuman, ya kan? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera. Artinya apa? Lebih baik cari yang membawa damai, saudara-saudara. Amin. Dan yang mendatangkan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini nih. Ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Ingat ya, pelayanan itu dua. Berkenan kepada Allah, dihormati oleh manusia. Ada banyak orang bilang, oh saya berkenan kepada Allah. Tapi lu kadang-kadang bikin susah orang. Sampai sini sudah ngerti gak mau saya? Ya kan? Saya berkenan kepada amin. Tapi persoalan jadi berkat gak buat manusia? Ya kan? Karena yang Tuhan kehendaki adalah kita berkenan kepada Allah dan dihormati atau menjadi berkat bagi manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa? Saling membangun. Janganlah kau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu is holy, adalah suci. Tapi celakalah orang jika oleh karena makanan orang lain, oleh karena makanannya orang lain apa? Tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk apa? Dilakukan. Jadi kalau saya anggap sesuatu baik, saya tidak bisa memberitahu bahwa orang yang tidak melakukannya untuk berkata itu salah. Sehingga saya tidak bisa menghakimi. Ya kan? Ada pendeta yang kalau khotbah semangat aja gitu. Ya kan? Dan gak bisa kita bilang sama orang, ada orang yang khotbahnya lain. Ada pendeta yang kalau khotbahnya tegang. Dan kecenderungan pendeta yang khotbah tegang suka bilang gini, pendeta-pendeta yang khotbah lucu tuh gak ada urapan. Itu cuma cari muka sama jemaatnya itu. Nah sementara pendeta yang khotbah lucu sebaliknya. Itu pendeta-pendeta yang khotbah tegang gak ada ide, stres dia. Kerasukan roh jahat dia masih itu. Karena di dalam Kristus selalu ada sukacita. Mana yang benar? Dua-dua ada ayatnya saudara-saudara. Jemaat yang sakit kepala. Ya kan? Yang benar apa? Masing-masing punya cara. Ada orang yang kalau dia khotbah dia lompat dari ujung mimbar satu ke ujung mimbar satu lagi. Ya kan? Tapi ada pendeta khotbah diam aja di tempat. Pendeta khotbah diam di tempat dia bilang apa? Itu yang lompat-lompat itu. Itu sebetulnya bukan khotbah. Dia bukan pengen yakinkan jemaat. Dia cuma pengen kurus saja itu, makanya dia lompat sana lompat sini. Ya. Sementara pendeta yang khotbahnya diam di mimbar saja akan dikritik sama yang lompat-lompat dan bilang tidak ada api kebangunan rohani. Dia mau kelihatan seperti pejabat. Mana yang benar? Tuhan pakai setiap orang berbeda. Amin. Iya kan? Ada jemaat ketemu jemaatnya selalu ada pendeta ketemu jemaatnya selalu senyum. Di mana shalom, shalom, shalom. Baik nggak? Bisa dikritik sama pendeta lain. Pendeta lain bilang, pendeta kok nggak tegas. Mau jadi pendeta, mau jadi selebriti. Tidak menjaga wibawa Kristus. Sementara ada pendeta yang memang kalau dia jalan bikin bulu kuduk orang merinding. Dia jalan begitu, ya kan? Terus dikawal gitu kan? Wih, seperti Yesus memang. Kan ada namanya psikologi massa kan? Ketika seseorang itu untouched, itu memang ya nggak usah dialah, ya kan? Nggak usah pendeta. Tinggal yang bagian senyum-senyum ini diketawain. Apa itu senyum-senyum? Nggak ada wibawa Kristus. Sementara yang itu, apa itu? Pendeta pakai dikawal-kawal. Mau jadi mafia Hongkong? Salah lagi. Kalau buat saya, pendeta mau dikawal kek, pendeta mau turun dari langit kek, ya kan? Masing-masing orang punya apa? Cara. Masing-masing orang punya panggilan. Masing-masing orang bertanggung jawab sama Tuhan.
Amin. Hidup ini kata Alkitab yang penting apa? Yang penting supaya kita berbicara untuk yang membuat orang lain dibangun, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Iya kan? Makanya ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan. Apa Bu? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan. Walaupun sudah berdoa juga kalau nggak ada imannya dosa. Apapun yang sudah perbuat, kalau sudah itu cuma menjelekin orang, menghakimi orang, dosa kata Alkitab. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Nah, sekarang sudah lihat dulu 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena apa? Kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Jadi bicara tentang menghakimi, harus kita tahu kita nggak punya kuasa untuk menghakimi. Amin. Karena kita nggak menyadari tentang apa? Keadilan. Amin. Kita cuma bicara tentang keuntungan, kita cuma bicara tentang kesenangan, kita cuma bicara tentang kenikmatan. Keadilan itu cuma Tuhan yang milikinya. Makanya Alkitab bilang apa? Pembalasan adalah apa? Hakku. Makanya Alkitab bilang, penghakiman yang kamu pakai itu juga akan diukurkan kepadamu. Berarti hidup Kristen jelas. Kita punya statement yang tegas, stop menghakimi. Karena kalau saudara lihat di layar saudara, ya kan, di monitor saudara itu, saya catat begini dalam bagian pendahuluan, bahwa salah satu persoalan terbesar yang mengakibatkan banyak kekecewaan adalah apa? Saling menghakimi. Dan saling menghakiminya dalam segala hal. Dalam gereja, ya kan? Kadang-kadang gereja nggak bisa bertumbuh, kadang-kadang gereja nggak bisa maju, kadang-kadang gereja jadi pecah. Kenapa? Karena saling apa? Menghakimi, ya kan? Kadang-kadang orang luar juga nggak mau masuk gereja karena dia dengar pendeta satu nyerang pendeta lain, hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan yang lain, yang satu merasa diri yang paling hebat. Dan saya mau beritahu, roh yang sama sudah ada dari zaman Yesus. Murid-murid bertanya, siapa yang terbesar di antara kami? Amin. Yesus bilang, barang siapa mau jadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Artinya Yesus bilang, pandangan itu pandangan yang salah. Amin. Zaman sekarang kan semua sedang sibuk dengan, saya adalah hamba Tuhan yang paling disayang Tuhan. Tuhan bicara langsung sama saya, tidak sama yang lain. Gereja kita adalah gereja yang paling benar. Gereja kita adalah gereja yang barisan paling depan nanti di sorga. Yang lain nomor 2, nomor 3. Makanya setiap dalam khotbah di gereja ini saya tekankan berkali-kali, gereja ini bukan gereja yang paling benar. Karena kalau gereja ini paling benar berarti ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Buat saya cuma sederhana, gereja ini bukan paling benar. Tapi saya berani jamin sebagai gembala sidang, sebagai gembala jemaat, bahwa gereja ini benar karena gereja ini bersandar pada firman Tuhan. Amin. Segala program dalam gereja ini kita berdoa dulu. Segala program dalam gereja ini kita minta Tuhan berbicara dengan jelas terlebih dahulu. Makanya selalu saya bilang, gereja ini bukan gereja yang paling benar. Di gereja ini tidak ada peraturan, saudara-saudara tidak boleh masuk gereja lain. Kan saya dengar ada gereja-gereja gitu. Saudara-saudara jangan masuk gereja lain, nanti ada transfer roh. Buat saya, sebagai gembala jemaat, saya harus mengajar saudara dengan betul. Saya harus sampaikan firman Tuhan buat saudara dengan betul. Saudara mau pergi kemana aja pergi. Nanti saudara dengar sendiri, saudara ngerti sendiri. Oh ini salah. Karena saya berdoa setiap saudara ada discerning of spirit. Ada karunia membedakan roh. Karena kalau saudara mantap dalam kebenaran, saudara dengar orang berkhotbah saja, saudara dengar orang ngomong saya, hati saudara udah tahu. Ini bukan. Yang baiknya saudara terima, yang salahnya saudara tinggalkan. Sampai sini saudara ngerti mau saya. Amin. Gak usah cerita sama orang, ini gereja yang paling baik. Tidak. Karena soal gereja tidak pernah ada yang paling baik. Soal gereja yang ada cuma yang paling cocok. Amin. Loh iya. Saya tuh senang, khotbah lucu, saya senang. Haleluya. Tapi ada orang yang masuk gereja keluar bilang, apa gereja ini? Pendeta frustasi. Mau jadi pelawak nggak jadi kali. Ya udah kita sabar aja diomongin begitu. Paling makan hati, makanya saya udah gemuk gini gara-gara makan hati. Terus makan hati. Nggak ada gereja yang paling baik, yang ada cuma gereja yang paling cocok. Ada orang yang kritik, masa pendeta gereja saya dulu. Semut aja stres di situ. Kalau pendeta berkhotbah, malaikat juga ketiduran giler-giler. Tapi ada orang yang di jamaah Tuhan di gereja kayak begitu. Amin. Iya kan? Itu cerita 3 anak pendeta. Ada 3 anak pendeta baku terek. 3 anak pendeta maksudnya ada sombong-sombongan. Satu anak pendeta bilang begini, papa saya khotbah paling mantap. Papa saya kalau khotbah sangat tegas. Kamu tahu minggu kemarin papa saya khotbah. Dia khotbah begitu keras.
Sampai yang duduk paling depan. Majelis yang paling banyak kasih persembahan. Keluar tersinggung. Papa nggak peduli. Anak yang kedua bilang, papa saya lebih hebat. Papa saya kalau khotbah begitu keras. Kamu tahu minggu kemarin, pejabat masuk gereja. Nggak tahan. Keluar. Papa nggak peduli. Padahal dia pejabat. Yang satu bilang, papa saya lebih hebat. Papa saya khotbah begitu keras. Yesus tersinggung keluar. Kalau cuma orang kaya tersinggung biasa. Pejabat tersinggung biasa. Papa saya khotbah Yesus tersinggung. Karena udah keluar dari jalur firman. Yesus pun udah gak mau, gak merasa diterima di gereja itu. Gereja bukan soal siapa yang paling baik. Amin. Makanya saling menghakimi ini ada di gereja. Dan kemudian saling menghakimi ini juga ada dalam keluarga. Ya kan? Suami salah terus. Karena terus dihakimi sama istrinya. Ya kan? Bu, kalau ibu terus nyalain suami, bu, besok-besok, bu, di rumah jangan pakai daster, pakai toga, bu. Jadi ibu seperti majelis ketua gitu. Tuh kalau di Amerika ibu ganti nama, bu, jadi Judge Judy. Ya kan, bu? Repotnya istri jadi hakim, kalau suami jadi terdakwa masih mending. Repotnya suami jadi pengacara. Debat terus tiap hari. Buat. Selanjutnya juga kita lihat dalam keseharian juga gitu. Kita senang menghakimi orang. Rambut orang miring sedikit, giwang orang gede sedikit, rantai kapal. Semacam. Makanya saya catat dengan tegas begini, kalau sudah lihat kita punya monitor. Hati-hati, saya catat di sini. Saling menghakimi adalah ide dari setan. Saling menghakimi adalah ide dari apa? Setan. Mungkin sudah menantang saya dan bilang, wah, Gilbert tuh kebanyakan bergaul sama Daud Tony sih. Karena apa-apa setan deh nih. Bukan. Saya kalau ngomong data saya jelas. Kenapa saling menghakimi dari setan? Karena saling menghakimi akan mengakibatkan 4 hal yang berbahaya. Yang pertama, saling menghakimi mengakibatkan apa? Perpecahan. Saya mau tanya sama saudara, perpecahan dari Tuhan dari setan? Dari pohon yang baik, dari benih yang baik pasti akan keluar buah yang baik. Kalau benihnya dari Tuhan, pasti keluarnya buah yang baik. Tetapi saling menghakimi buahnya apa? Perpecahan. Yang kedua, sakit hati, dendam, kepahitan. Orang paling gak senang kan dihakimi. Kalau orang salah, saudara mau tegur silahkan. Dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dengan mempergunakan bahasa yang tepat. Menghakimi itu bukan menegur orang. Sudah menyatakan bahwa orang itu salah. Dan menghakimi itu tidak memberi kesempatan buat orang lagi untuk menyatakan kebenaran. Iya kan? Kita udah yakin padahal kita belum tahu. Selanjutnya, saling menghakimi mengakibatkan perasaan rendah diri bagi yang kena. Dan bagi yang menghakimi perasaan apa? Sombong. Saya benar. Saya yang paling hebat. Makanya dalam rumah tangga seringkali suami tertekan sama istrinya. Karena istri ngerasa yang paling benar terus. Sebaliknya, ada banyak istri yang tertekan sama suaminya. Sampai karena dalam hatinya, pendeta, suami saya ini kan malaikat saudara saya, pendeta. Dia tuh paling benar aja semua. Apa juga paling benar. Gak pernah bisa ditegur, gak pernah mau dengar nasihat. Ya kan? Nah kenapa? Karena ujung-ujungnya suka saling menghakimi. Ini gak benar, ini gak benar. Jadi timbul perasaan rendah diri. Atau sebaliknya, bagi yang saling menghakimi ini, bagi yang menghakimi, timbul perasaan apa? Sombong. I am always right. Selanjutnya, mengakibatkan apa? Mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Buat orang yang saling menghakimi, akhirnya apa? Masa dia, enggak, jadi akhirnya timbulnya persaingan. Dan seringkali saling menghakimi ini juga bagian dari persaingan. Ya kan? Nanti saya jelaskan buat saudara, bagaimana sebetulnya ini saling menghakimi sebetulnya bagian dari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membuat kita kelihatan baik, saya harus membuat orang lain kelihatan jelek. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Itu sebabnya anak saudara paling pinter. Dia pulang matematika nilainya 5. Budi, kok matematika dapat 5? Saya mau tanya, jawabnya Budi apa? Hah? Saya memang nggak belajar mah. Begitu nggak anak saudara? Hah? Enggak. Budi, kok kenapa nilainya 5? Ada 2 yang dia ngomong. Gurunya nggak bener kalau ngajar. Ya kan? Atau yang kedua gini, ini teman-teman mah ada yang dapat 4, ada yang dapat 3, ada yang dapat 2. Betul nggak? Kenapa anak saudara begitu? Karena dulu lu waktu muda juga begitu. Bener ya Pak ya? Bener ya Bu ya? Pendeta tahu banyak saudara ya, tahu banyak. Iya kan? Jadi ada yang ngeliatin saya gini, mungkin dalam hatinya Gilbert IQ-nya berapa kok tahu persoalan gue. Bukan tahu Bu, semua orang juga begitu Bu. Saya mau bilang, ya kan? Kita selalu untuk supaya kelihatan good,
Kalau persaingan kita tidak sehat, kita harus put down. Iya kan? Saya suka perhatiin, ada gitu. Pendeta-pendeta tidak jelas, senangnya nyerang Benny Hinn, senangnya nyerang Morris Cerullo, senangnya ngeritik Billy Graham. Dalam hati saya, tetangga sebelah aja belum kenal sama lu, pakai nyerang pendeta yang hebat lagi. Orang kayak begitu biasanya kan cuma supaya cari nama, supaya terkenal, saudara-saudara. Iya kan? Itu yang saya bilang, bahwa akhirnya timbul persaingan yang tidak sehat. Untuk supaya saya kelihatan baik, saya harus membuat orang kelihatannya jelek. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Padahal itu kan jahat. Itu ide dari setan. Iya kan? Makanya setan datang kepada Hawa, setan bilang apa? Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Supaya iblis kelihatan Tuhan, iblis membuat Tuhan kelihatan setan. Sampai sini sudah ngerti nggak mau saya? Lalu Hawa sadar, Hawa bilang, no. Semua pohon boleh kecuali yang di tengah. Iblis kembali mau buktikan, supaya saya kelihatan Tuhan, Tuhan harus kelihatan setan. Karena Tuhan tahu, kalau kamu makan, kamu akan jadi apa? Seperti Tuhan. Amin. Artinya apa? Artinya Tuhan ini bocengli nih. Kamu nggak boleh makan, sebab kalau kamu makan, kamu jadi hebat. Tuhan nggak mau kamu hebat. Ngerti? Iya kan? Tapi sepertinya setan sudah bilang gini, saya mau kasih jalan supaya kamu hebat. Makan. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Supaya iblis kelihatan seperti Tuhan. Amin. Iya kan? Maka Tuhan harus dibuat kelihatan seperti, supaya saya kelihatan hebat, orang yang hebat harus saya kelihatan jatuh. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Itulah prinsip saling menghakimi. Makanya saya berani bilang bahwa saling menghakimi adalah ide dari setan. Orang yang lemah di sekitar saudara harus sudah kuatkan. Kalau ada orang yang jatuh harus sudah angkat. Ada orang yang sedang lemah harus sudah beri semangat. Amin. Jangan sebaliknya. Prinsip menghakimi itu kan justru jatuhin orang, saudara. Makanya saya catat, mengapa saling menghakimi? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, orang saling menghakimi karena krisis confidence. Ya, saya baru merasa benar ketika orang lain salah. Saya baru merasa baik kalau orang lain itu jahat, ya kan? Saya baru kelihatan rohani ketika orang lain itu kelihatan apa? Duniawi. Jadi kita senangnya menghakimi orang. Kita senangnya jatuhin orang. Kita senangnya jelekin orang gitu. Kita nggak bisa gitu kasih word of encouragement gitu. Kita nggak bisa kasih kata-kata yang membangun kita. Oh itu memang nggak benar tuh, kacau tuh, jelek. Mulai hari ini belajar. Kita harus jadi berkat buat setiap orang. Amin. Right. Yang kedua, mengapa saling menghakimi? Saya bilang krisis kasih. Ketika kita kehilangan kesadaran akan kasih Allah, kita cenderung akan saling apa? Menghakimi. Yesus kan tidak pernah menghakimi Yudas kan. Yesus bilang sama Yudas, hai teman, untuk itu kan kau datang. Yesus tidak pernah menghakimi tentara Romawi kan. Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bilang apa? Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. This is love. Inilah kasih yang membuat kita bisa menerima orang di tengah kekurangannya sambil bersyukur. Thank you God, I can do something for him. Terima kasih Tuhan, saya bisa buat sesuatu buat orang itu. Amin. Right. Yang ketiga, mengapa saling menghakimi? Buat saya orang yang saling menghakimi adalah orang yang nggak ngerti firman. Karena orang yang mengerti firman tidak akan saling menghakimi. Saya catat di sini, orang yang saling menghakimi adalah orang yang tidak mengerti konsep keadilan dalam firman Tuhan. Pembalasan itu hak Tuhan. Orang boleh bilang semua sudah bersalah, kalau Tuhan bilang benar mau apa? Amin. Orang boleh bilang sudah benar, tapi kalau Tuhan bilang salah mau apa? Berarti keadilan ada di dalam tangan Tuhan, ya. Selanjutnya, mengapa saling menghakimi? Saya catat di sini karena ketidakbersihan hati. Ketika hati kita tidak bersih, maka kita akan sulit mengakui kebenaran orang lain. Sehingga cenderung mencari kesalahan orang lain. Makanya Yesus sedang bongkar kebahagiaan dan Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena orang yang suci hatinya akan melihat apa? Allah. Artinya apa? Kalau hati kita bersih, hati kita suci, gak mungkin kita saling menghakimi. Karena orang kalau hatinya bersih, gak senang lihat orang lain salah, saudara. Orang kalau hatinya bersih, kalau dilihat orang lain salah, dia tolong. Kalau dilihat orang lain lemah, dia bantu. Tapi orang kalau hatinya jahat, lihat orang lain lemah, dia syukurin. Biar mampus tuh pembalasan Tuhan. Satu kali, raja mimpi. Dia mimpi, bangun, dia kumpulin semua orang-orang ahli nujum di Babel. Dia bilang, aku mimpi. Coba kamu jelaskan artinya. Loh, para ahli langsung berkata, begini raja, jelaskan mimpi raja, kami akan mengartikannya. Raja langsung berkata gini, itu persoalannya, aku mimpi, aku lupa. Itu kan gila dia yang mimpi, gua yang suruh tahu apa mimpinya dia. Dan apa yang terjadi? Ketika semua orang berkata raja, nggak ada orang pun yang tahu di muka bumi jika raja nggak. Yang mimpi kan raja. Raja bilang, oh kamu bermaksud mengulur-ulur waktu.
Raja panggil kepala pasukan yang namanya Aryok. Raja bilang, oke, semua orang-orang pintar, ahli-ahli ini bunuh semuanya. Saudara, waktu dengar ada kerusuhan begitu, Daniel aman. Karena Daniel adalah orang raja. Dan apa yang terjadi? Daniel lihat Aryok kemana-mana bawa pedang, dipanggil Aryok. Dan Daniel bilang, what happened? Aryok jelaskan kepada Daniel. Daniel bilang, oke, izinkan aku menghadap raja. Dan Daniel bilang sama raja, raja, di sorga ada Allah. Biar sebelum sesuatu terjadi, izinkan aku dulu untuk berbicara kepada Tuhan. Saudara tahu nggak siapa ahli-ahli ini? Ahli-ahli nujum-nujum orang pintar ini siapa? Orang yang memaksa raja untuk membuang Daniel ke gua singa. Jadi kalau ini peristiwa terjadi, harusnya Daniel semangat. Sikat dia bener tuh. Tuh orang-orang bacotnya nggak karuan. Untung Tuhan bela. Tapi ini yang saya mau bilang sama saudara. Orang kalau di hatinya bersih, nggak senang buat yang aneh-aneh seperti itu. Amin. Bilang sama sebelah saudara, cuci muka tiap hari? Tanya sama sebelah saudara, cuci hati tiap hari? Nah itu dia. Kita cuci muka tiap hari, tapi hati kita kotor. Kita cuma bisa cuci hati kita lewat firman, lewat doa, lewat pujian penyembahan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang kelima, mengapa kita saling menghakimi? Karena ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Jadi bagi saya orang yang saling menghakimi itu belum dewasa. Karena orang yang saling menghakimi itu artinya belum mampu mengendalikan apa? Belum mampu mengendalikan diri. Alkitab bilang apa? Alkitab bilang, orang yang mengendalikan diri sama seperti seorang pahlawan yang merebut kota, saudara-saudara. Berarti hari ini saya mau ingatkan, orang yang senang menghakimi orang itu sebetulnya krisis dengan dirinya. Kalau sudah ketemu ipar, sudah ketemu saudara, sudah ketemu mertua yang suka menghakimi orang, saudara jangan sakit hati dulu. Saudara langsung ngerti, orang ini adalah orang yang krisis sama dirinya sendiri. Dia nggak mampu mengendalikan diri. Nggak mampu menghadapi keadaan yang tidak seperti yang diharapkan. Harus mulai menghakimi orang. Tapi kalau kita mampu mengendalikan diri, maka dalam segala perkara kita biarkan kasih Allah yang mengalir. Amin. Selanjutnya, mengapa saling menghakimi? Karena ketidakdewasaan. Seorang yang saling menghakimi adalah ciri ketidakdewasaan hidupnya itu. Berarti sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, makin seorang dewasa, makin seorang itu bisa mengampuni, makin seorang itu bisa bergandengan tangan, makin orang itu bisa bekerja sama. Great. Nah, apa ciri warga kerajaan yang tidak saling menghakimi? Kalau saudara kembali ke Roma pasal 14, saudara lihat akan ada beberapa ciri. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 itu bilang, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu apa? Najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi, ciri warga kerajaan yang tidak saling menghakimi yang pertama, hidup kesehariannya selalu rindu menjadi berkat. Jadi kita bukan soal, ya tapi dia nyakitin saya. Enggak, dia boleh nyakitin saya. Bagaimana saya tetap jadi berkat? Ya tapi itu kan terlalu teorikal banget gitu pendeta, kayaknya terlalu teoritis banget gitu. Mana bisa sih kita tuh disakitin orang, bagaimana saya bisa jadi berkat? Loh, tapi once you do it, sekali sudah masuk dalam dunia itu, indah. Amin, ya kan? Sama seperti orang pertama kali belajar berenang. Wah, tahu nggak saudara? Orang belajar main bulu tangkis, belajar main golf, belajar main basket, belajar main apapun, belajar main catur, apapun, semua olahraga masih enak. Yang paling nggak enak tuh belajar berenang. Kenapa? Karena manusia kan tidak diciptakan untuk di air, saudara-saudara. Iya kan? Manusia kan so tahu. Manusia tidak pernah diciptakan Tuhan untuk di air. Emang lo pikir buaya? Ya kan? Tapi manusia kan so tahu, pengen aja segala sesuatunya yang nggak diciptakan juga dia pengen coba. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, makanya manusia kalau pas belajar berenang, kalau dia nggak pernah lihat ada orang berenang, pasti dia bilang, nggak mungkin, ikan kali yang bisa. Ya kan? Karena pas pertama kali belajar berenang, baru mau coba. Gitu. Pertama kali belajar berenang, kita lihat orang bisa berenang, kita pikir, ini orang luar biasa ya. Tapi sekali sudah bisa, air itu enak aja saudara. Sampai sini sudah ngerti nggak mau saya? Yang kedua, yang hampir sama seperti itu, orang naik sepeda. Pertama kali belajar naik sepeda, kita pikir gila kali rodanya cuma 2. Nggak ada pegangannya. Kita mau pakai roda samping kiri kanan, malu. Karena cuma anak kecil yang pakai begitu. Kan lucu kita kalau pakai begitu kan ngenge norak banget ya kan. Tapi pertama kali kita belajar naik sepeda, buatnya kan mau jatuh. Ngerem mau jatuh. Boro-boro memang udah jatuh terus bener tak? Iya kan?
Tapi buat orang yang udah biasa tenang aja tuh dia kayak nggak bakal jatuh gitu, udah goyang-goyang begini nggak jatuh. Kita udah lurus-lurus masih goyang juga ya kan? Sampai sini saya ngerti ya mas saya. Nah, begitupun dengan soal ini. Kita terbiasa dengan hukum yang lain. Orang nyakitin saya balas. Sesuatu yang nggak seneng saya put down. Tapi sekarang kita mau kembali ke hukum yang sebenarnya, ya kan? Kita mau kembali ke hukum yang sebenarnya. Memang awalnya kelihatannya teoritis, ya kan? Saya tahu nggak? Kalau orang belajar berenang, guru renangnya bilang apa? Santai aja, tenang aja, jangan panik, tenang aja, berserah aja. Dalam hati kita udah setengah mati aja tenggelam, apalagi cuma berserah, blep, 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 blep. Tinggal bendera kuning terkibar di depan, ya kan? Enak aja, bener nggak? Kan guru renang tuh guru yang kelewatan. Kita udah setengah mati, pelan-pelan pak, sabar, tenang-tenang aja, tenang-tenang, nggak bakal tenggelam. Dalam hati kita apa nggak bakal tenggelam? Gua udah setengah mati begini-begini aja masih tenggelam, ya kan? Apalagi kalau diem, ya. Batu bata aja tenggelam, ya kan? Batu bata timbangannya berapa sih? Apalagi kita. Jadi kita udah terbiasa dengan hukum disakiti, saya nggak bisa terima, buat saya nggak ada artinya. Tapi sekarang kita masuk pada hukum yang lain, hukum yang Kristus ajarkan. Pokoknya hidup saya jadi berkat, hidup saya jadi saksi, hidup saya membawa damai sejahtera. Amin. Ketika kita masuk dalam dunia dan kita udah masuk dalam hukum itu, awalnya susah. Tapi sekali sudah bisa naik sepeda, tahu nggak saudara? Sekali sudah bisa naik sepeda, seumur hidup sudah nggak akan jatuh lagi naik sepeda. Betul? Sekali sudah bisa berenang, 20 tahun sudah boleh nggak berenang, ya kan? Napasnya udah agak beda, tapi sudah nggak bakal tenggelam. Sampai sini sudah ngerti mau saya, ya kan? Begitu juga ini. Sekali kita masuk pada hukum Kristus, sekali kita menyadari, ini loh sebenarnya yang enak. Saya nggak ada dendam, saya nggak ada kepahitan, saya belajar mengampuni. Kasih Kristus ada pada saya, kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Makanya saya catat ada 3 hal yang harus kita buat supaya hidup kita menjadi berkat. Jaga hati kita, jaga perkataan kita, dan juga jaga apa? Tindakan dan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya. Yang kedua, ciri warga kerajaan yang tidak saling menghakimi. Coba lihat ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa? Saling membangun. Jadi yang kedua, ciri warga kerajaan yang tidak saling menghakimi, memiliki pemahaman firman Tuhan dengan benar. Bahwa kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari makanan, kata Alkitab, tapi kerajaan Allah terdiri dari apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita. Karena melayani artinya menyenangkan hati Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Nah, ketika kita memiliki pemahaman firman Tuhan dengan betul, kita nggak akan saling menghakimi. Orang yang senang menghakimi orang lain dengan memakai dalih dan dasar firman Tuhan bagaimanapun, buat saya adalah orang yang tidak rooted, orang yang tidak berakar penuh pada firman. Karena kalau kita berakar penuh pada firman, kalaupun ada orang salah, kita tuh mau tolong. Amin. Bukan kita mau jatuhin. Kalaupun ada orang lemah, kita mau angkat. Bukan kita mau sudutkan. Sehingga kita nggak selalu pojokin orang. Tapi kita punya ministry lifting up. Saudara, dunia ini udah penuh dengan orang susah, saudara. Amin. Tugas kita ini memberi semangat. Makanya Injil itu dalam bahasa Yunaninya euangelion. Kabar baik, kabar baik. Setiap kali saudara memberi kabar baik buat orang, setiap kali saudara memberi semangat buat orang, setiap kali saudara lifting up, setiap kali saudara memberi kekuatan buat orang, saudara telah memberitakan Injil. Sampai sini saudara paham? Amin? Ya kan? Saudara boleh ngomong Tuhan, tapi kalau saudara put down orang, itu bukan Injil. Kalau dia bilang, kamu tuh harus ke gereja makanya, lihat sekarang kan Tuhan hajar kamu kan, Tuhan pukul kamu kan, itu bukan memberitakan Injil, itu teroris. Ya, Bu, tahu nggak Bu? Ada banyak anak-anak ibu nek sama Tuhan karena sikap ibu, Bu. Saya kan kalau ngomong kan apa adanya aja. Kadang-kadang udah ada apa adanya aja orang nggak ngerti masih, ya kan? Bu, tahu nggak Bu? Seringkali banyak suami Bu udah enek Bu sama Tuhan Bu. Karena apa? Bukan apa-apa, karena cara saudara ngomong tentang Tuhan itu, ya kan? Kalau suami sudah ditipu orang, lihat, nggak pernah ke gereja kan, Tuhan marah. Tuhan marah Pak, makanya ke gereja Pak. Tapi sekalinya suami sudah dapat untung, tuh karena doa saya tuh Pak. Nah lu yang benar terus dong Bu. Ada ibu-ibu yang ketawanya penuh arti. Saya tahu isi hati ibu Bu. Saya udah lama jadi pendeta Bu. Dari tertawanya saya udah tahu apa yang dalam hati saudara. Iya Bu, dalam hati saudara. Iya, gue suka begitu gitu. Ya, Pak, seringkali anak-anak kita udah enak Pak dengar tentang Tuhan Pak. Bukan karena apa-apa, bukan karena setan,
Oh itu kerasukan setan anak saya. Baru bukan. How we present the gospel. Ya, saya pernah cerita sama saudara. Itu anak diajak ke gereja sama mamanya. Sebelum masuk gereja, udah dinasihatin sama mamanya. Ini gereja ya, ini bukan mall. Kamu duduk yang rapi, jangan berisik-berisik, jangan bikin gara-gara, kalau nggak Tuhan marah. Tuh anak duduk. Terus dia lihat pendetanya naik mimbar pakai baju hitam. Mah, kok pendetanya baju? Kau usah ngomong-ngomong begitu, tak Tuhan marah. Pendeta khotbah, dia ngantuk. Dia keluarin Game Boy. Dia main, mamanya senang, matiin. Tuhan marah. Dia pegel duduk, dia berdiri. Duduk, Tuhan marah kamu berdiri begitu. Selesai khotbah doa syafaat. Kan doa syafaat juga panjang. Tuh anak ketiduran, tidurannya nggak apa-apa, bunyi. Mamanya dicubit. Jangan tidur gitu. Tuhan marah. Anaknya bangun. Mah, Tuhan darah tinggi kali mah. Marah terus. Tuhan seperti opa darah tinggi. Marah mulu. Ma doalah ma supaya Tuhan lebih sabar sedikit. Bisa bayangin nggak? Dia doain Tuhan, Tuhan kiranya kasih Tuhan turun supaya Tuhan sabar. Makanya hari ini saya mau bilang sama saudara, orang itu kalau pemahaman firman Tuhannya benar, amin, nggak akan saling menghakimi. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Dia ngerti kekurangan orang. Dia mau saling menopang, ya kan? Nah, karena memiliki pemahaman firman Tuhan dengan benar akan membuat kita menyadari hidup ini bukan soal kulitnya, bukan soal makan, minum, berkat, materi, bukan soal itu. Tapi soal bagaimana kualitas kehidupan kita. Lalu juga memiliki pandangan firman Tuhan yang benar ini maksudnya tekad untuk berkenan kepada Allah dan manusia, ya kan? Dan juga mengejar yang tepat. Karena Alkitab bilang, loh, kerajaan Allah kan bukan cuma soal materi, berkat, apa-apa, ya kan? Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita. Jadi harus tepat pada sasarannya, ya. Yang ketiga, ciri warga kerajaan yang tidak saling menghakimi, kalau sudah lihat di ayat yang ke-22, dikatakan apa? Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam hal apa yang dianggapnya baik untuk apa? Dilakukan. Jadi memiliki kepastian dalam kehidupan. Bukan cuma soal apa yang baik menurut saya, tapi punya kepastian tentang kehidupan bahwa apa saja yang Tuhan izinkan terjadi itu baik, ya kan? Makanya Alkitab bilang apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan buat kita, kita lihatnya dari pandangan sudut positifnya. Sehingga saya catat di sini 3 hal penting. Kita harus bersyukur selalu, ya kan? Kita harus siap melayani, dan kita punya jiwa besar, kita punya hati besar. Jadi jangan kalau lihat masalah selalu, wah ini gara-gara dia nih, ini gara-gara, enggak kok, ya kan? Kita punya jiwa besar aja. Kalaupun ada badai di depan kita, nggak apa-apa kan, lewati aja. Tuhan pembela kita yang memberi kemenangan buat kita. Amin. Karena makin kita saling menghakimi, sudah lihat deh, pelayanan kita akan lemah, gereja kita akan lemah, keluarga kita akan lemah. Tapi makin sudah saling memberkati, saudara akan lihat perubahan yang dahsyat mulai terjadi dalam hidup saudara. Sama-sama bilang sama saya harus saling memberkati. Bilang sama sebelah saudara, kita harus belajar saling memberkati. Amin. Saudara-saudara yang sudah berkeluarga, kalau sudah saling memberkati, sudah lihat deh, keluarga sudah mantap deh. Indah gitu keluarga saudara. Nggak saling menghakimi, tapi saling memberkati. Ya. Buat saudara-saudara yang belum punya pasangan teman hidup, sudah kalau saling memberkati, cepat dapat, percaya saya. Ya. Karena orang feel secure, ya kan? Udah belum dapat menghakimi melulu lah. Yang keempat, dan terakhir ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah apa? Dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi yang keempat, ciri warga kerajaan yang tidak saling menghakimi, dia melangkah selalu dengan iman. Yang dia lihat selalu hal positif. Yang dia lihat selalu hal-hal yang baik. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, itu yang kita pikirkan. Makanya di bagian penutup, saya tekankan begini. Marilah kita hidup dalam kasih dan kebenaran. Tidak lagi saling menghakimi, namun saling membangun, saling mengasihi, saling melengkapi, saling menopang di dalam kasih. Dan saya simpulkan dengan satu kata, saling memberkati. Karena untuk itu kita dipanggil, untuk menjadi berkat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan sebagai hamba Allah tegas, saya mau nyatakan kepada saudara, kita harus stop menghakimi. Jangan menghakimi pendeta, jangan menghakimi gereja lain, jangan menghakimi orang yang berbeda dengan saudara. Karena tugas kita jadi saksi, tugas kita jadi terang. Amin.